Awalnya seperti ini, dia mengerdil atau mengecil di bagian daun paling ujung, kuning, dan lama-lama putus, mati, busuk. Ini penyebab mati pucuk batang vanili. Ini sebabnya nih. Jadi akar mati terus, dia pun batangnya nggak akan tumbuh. Ya seperti ini. Biasanya kalau dosis terlalu banyak, yang terjadi adalah mati atau kering di bagian akar. Mengerdil atau mengecil. Ini lokasinya ada di, kalau langsung itu berarti modal pembuatan dari pemangkasan. Ini cuma satu kali dipangkas, dia tahu. Ini penyebab mati pucuk batang vanili. Ini sebabnya nih. Vanili biasanya sering kita jumpai, dia mati pucuk lalu tumbuh lagi tunas baru dan gak berapa lama mati lagi. Ini penyebabnya. Jika terjadi mati pucuk, berarti di bagian bawah di perakaran itu akarnya juga mati, nggak normal. Tapi jangan khawatir, vanili akan tetap tumbuh walaupun tanpa akar di bawah, karena nanti akan ada akar susulan dari atas seperti ini. Nih, akar yang menjalar dari atas ini. Ini ketika akar ini udah mencapai ke tanah, udah menjalar, udah masuk ke dalam tanah, maka selanjutnya pucuk yang mati ini akan ditumbuhi tunas lagi, dan dia akan tumbuh normal lagi ketika ada asupan nutrisi dari akar baru yang udah tumbuh. Ini ciri-ciri awalnya seperti ini, dia mengerdil atau mengecil di bagian daun paling ujung, kuning, dan lama-lama putus, mati, busuk. Ini karena bagian pangkalnya juga mati. Ini ya, pangkal batangnya mati, akarnya kan mati semua nih dari bawah. Dia hanya menunggu akar yang dari atas menjalar lagi ke bawah. Cuma kalau posisi lahan terlalu panas, akar ini akan sangat lama munculnya, batangnya kuning, bisa mati. Cuma kalau kita pakai peneduh paranet, itu bisa bertahan sampai menunggu akar ini yang dari atas menjalar lagi ke tanah. Baru nanti batang ini hijau lagi, daun hijau lagi, normal, tumbuh lagi. Dan bagian pucuk ini akan tumbuh tunas baru lagi, menjalar normal kembali. Itu ciri-ciri yang mati di bagian pangkal batang atau di bagian akar yang terserang jamur atau mati. Ada sebab lain juga mungkin bisa, bukan cuma karena jamur, ataupun bisa juga karena waktu kita membersihkan rumput akarnya putus atau pangkalnya putus, itu akan terjadi seperti itu juga. Tapi kalau batangnya itu udah tinggi, biarkan saja, jangan diturunkan lagi, biarkan saja. Atau mungkin bisa bagian bawah ini kita kasih media tambahan agar lebih cepat tumbuh akar. Itu bisa juga. Kalaupun kita males kasih media tambahan, nggak apa-apa, kita biarkan seperti ini. Yang penting syarat utamanya adalah naungan. Kalau naungan bagus, akar ini tetap akan tumbuh lagi normal, menjalar, masuk lagi ke tanah, dan bagian atas akan tumbuh lagi tunas baru. Ini di bedeng ketiga, tanah, media tanah, sekam, dan kompos nih. Ini usianya baru 7 bulan ya kalau dari tanam bulan Maret, sekarang bulan Desember, berarti 10 bulan, 9 bulan ya. Ini udah ada yang panjang 4 meteran, panjang 4 meter, dengan perawatan yang menurut saya nggak cukup ribet sih untuk perawatan, cuma pemangkasan pembesaran batang, setelah itu pemupukan bisa dilakukan 3 atau 4 bulan sekali. Kalau pupuk bisa menggunakan pupuk kimia, bisa menggunakan juga pupuk
organik, kompos itu bagus juga. Kalau untuk penggunaan pupuk kimia tinggal diatur dosisnya, jangan terlalu banyak karena panas juga ya untuk pupuk kimia. Biasanya kalau dosis terlalu banyak yang terjadi adalah mati atau kering di bagian akar, dan dampaknya seperti tadi, mati pucuk dan menghambat pertumbuhan. Vanili jika batang sehat dia akan seperti ini, banyak akar di bagian-bagian ruas di atas permukaan tanah. Itu banyak akar yang tumbuh kalau dia menempel di media. Cuma kalau dia tidak menempel di media, dia hanya tumbuhnya akar angin. Yang dimaksud akar angin seperti ini. Ini dengan panjang nanti kira-kira 15 atau 10 cm biasanya mati sendiri. Dia nggak akan panjang, nggak menjalar ke tanah, kecuali dia menempel di media. Dia akan panjang jadi akar induk seperti di bawah ini. Kalau yang menempel di media itu akan terus menjalar sampai ke tanah, dan itu akan memperkuat perakaran. Jika akar di bagian pangkal mati, yang dari atas pun dia aman. Itu kalau batang yang sehat. Jika batang yang kurang sehat, dia kurang akarnya juga kurang, yang dari atas jarang tumbuh. Ini banyak yang tumbuh dari atas. Dari atas akar menjalar semua ke bawah. Serangan hama bekecot nih. Ini ada tai kecot, tai bekecot, siput keong. Nah ini yang bekas digigit bekecot nih. Dia mati loh. Coklat, busuk, mati. Dia tumbuh cabang dari sini lagi. Ini bagian pangkal. Ini bekas gigitan bekecot nih. Untuk atasi bekecot bisa ada obatnya di toko-toko pertanian ada. Kalau nggak salah bentuknya serbuk, itu tinggal dicari aja, tanya aja untuk khusus untuk bekecot ya. Saya sendiri belum pernah sih memakainya, belum pernah mencoba, tapi ada itu. Akar vanili rata-rata di permukaan seperti ini, jarang ada yang di dalam tanah. Walaupun ada di dalam, paling kedalaman 2 cm, paling dalam 5 cm. Ini salah satu yang nggak tumbuh juga nggak mati. Ini karena dari bagian bawah ini mati bukan dari hama, tapi dari memang jamur. Karena media yang ada di sini terlalu lembab, terlalu terendam air di bagian dalam media ini kan, terlalu basah karena terlalu banyak kokopit di bagian dalam. Dia ketika akar menjalar masuk ke dalam, kerendam, busuk. Nih, jadi akar mati terus, dia pun batangnya nggak akan tumbuh. Ya seperti ini dua batang, yang lain normal semua, cuma 2 batang itu. Ini udah ada yang hampir 5 meter, udah melingkar, nggak jelas tuh, nggak karuan arahnya. Ini tanah sama kompos. Tanah sama kompos perbandingan dengan tanah, kompos, kokopit lebih panjang-panjang, lebih subur-subur yang tanah kompos kokopit. Ini tanah sama kompos dibanding dengan tanah kompos sekam, masih bagus yang tanah kompos sekam BD4, tanah kompos sekam kokopit lengkap. Ini sama dengan bedeng 3. Di bedeng ini sama dengan bedeng 4, pertumbuhannya pun hampir sama, nggak jauh berbeda.